Welcome guys. Kita mulai dengan cuplikan. Be my victim. Candyman adalah urban legend. Anak budak di Amerika berkulit hitam tahun 1890 tewas disiksa bule jadi hantu, datang ke era 90-an. Langsung subscribe Sutradara Kata, kita mulai. Film baru mulai terlihat kota Chicago diiringi musik membawa mood horor. Lanjut mata kita disiksa jutaan lebah mengerikan. Dan muncul suara Candyman mengancam membunuh manusia. Memakai besi pengait atau hook di tangan kanan. I came for you. Pindah ke kampus ke wajah kalem Helen yang sedang membuat tesis tentang urban legend untuk gelar S2 sosiologi. Narasumber bercerita, legenda Candyman telah tersebar membuat orang penasaran. Contoh, cewek ini menantang pacar gelapnya untuk memanggil Candyman dengan cara menyebut Candyman 5 kali di depan cermin. Cowok tak berani dan pindah ke sofa. Cewek ini berani, Candyman. dia langsung tewas. Wawancara selesai di ruang lain, Helen melihat Bernadette temannya, juga wawancara narasumber yang semangat bercerita tentang Candyman. Dua sahabat kerjasama membuat tesis tentang urban legend, topiknya Candyman. Lalu Helen menemui suaminya di kampus yang sama, dia profesor ilmu antropologi bernama Trevor. Helen dikenalkan oleh suami pada Stacy. Mahasiswi Stacy dicurigai oleh Helen sebagai selingkuhan suaminya. Tapi belum terbukti berarti terungkap, rumah tangga Helen tidak happy. Siangnya saat mengetik hasil wawancara, Helen bertemu petugas cleaning lanjut dikenalkan pada Kitty. Kitty menceritakan pembunuhan di Cabrini Green, komplek rumah susun kosong. Di sana satu penghuni bernama Ruthie Jeans teriak ketakutan akan dibunuh saat itu pembunuhnya membuat lubang di tembok dan berhasil masuk rumah. 911 ditelepon oleh tetangga tapi polisi malas-malasan untuk datang ke TKP. Akhirnya, Ruthie ditemukan tewas akibat senjata hook, kata Kitty. Pelakunya Candyman, berita Ruthie tewas ada di koran, kata teman Kitty yang percaya Candyman eksis. Lanjut riset di perpustakaan, Helen menemukan berita pembunuhan total 25 orang di Cabrini Green, termasuk Ruthie Jeans. Pelakunya misterius tak tertangkap. Malamnya Bernadette datang. Helen bilang bentuk Cabrini serupa dengan bentuk apartemen milikku karena ternyata dibangun oleh developer yang sama. Helen mengajak ke ruangan lain, dia melepas lemari rias. Terlihatlah lubang tembok penghubung buatan developer. Dengan bukti ini mereka tak percaya Candyman eksis dan membunuh Ruthie alias pembunuh Ruthie adalah manusia. Maka berdua tertantang menyebut nama Candyman di depan cermin. Bernadette berani 4 kali, Helen 5 kali. Candyman. Jika korban lain tewas di tempat oleh Candyman, tapi Helen dibuat menderita fisik dan batin karena Helen tak percaya Candyman. Besoknya mereka OTW lokasi. Bernadette mengaku takut mati dibunuh geng. Inilah komplek Cabrini Green yang seram oleh kriminalitas dan 25 pembunuhan. Mereka dihadang berusaha tenang karena bukan polisi, lalu naik tangga hingga lantai 4. Helen banyak memotret grafiti ini, tulisannya parfum untuk pacar, sweets to sweetie. Wanita pemilik membuka pintu dan marah. Lanjut berdua tiba di bekas tempat tinggal Ruthie. Aura kriminal dan supranatural terlihat nyata. Bentuk ruang di sini sama seperti ruang apartemen Helen dan benar, ada lubang tembok buatan developer di balik kaca rias. Tak takut kemungkinan dihadang geng narkoba, Helen masuk lubang tembok
memotret ke dalam. Kamera film habis, Helen hanya menatap lukisan wajah di tembok. Dia pusing. Helen melihat permen dan silet di lantai. Helen muncul lagi mengajak Bernadette pulang dan kembali ke sini lagi. Bernadette ogah, dia ketakutan. Saat ini datang wanita tadi. Hey, what y'all doing in there? Wondering if we could just talk to you for a few minutes. Hard. Setelah menjelaskan maksud untuk meneliti, berdua dibolehkan masuk ke tempat Mary Ann dan Anthony bayinya. So you say you're doing a study? Mary bercerita tentang Ruthie Jeans. Mary ini saksi yang mendengar jeritan Ruthie, dia juga yang menelpon You wanna know about 911. Ruthie Jean? Kata Mary, pembunuh Ruthie adalah Candyman, I dial dan 911. Candyman tinggal di Cabrini Green. They ain't never gonna catch him. Who? Candyman. Malamnya, Helen dan Bernadette bertemu profesor penulis buku tentang Candyman 10 tahun lalu. Dikisahkan, Candyman terlahir dari ayah seorang budak kulit hitam, pintar melukis. Hingga suatu hari, Candyman diminta melukis wanita berkulit putih, anak dari seorang juragan tanah. Berdua jatuh cinta dan menikah. Kata profesor, urban legend Candyman dimulai tahun 1890 ketika Candyman dibunuh karena kebencian orang kulit putih pada kulit hitam. Candyman dikejar kulit putih, lalu tangan kanannya digergaji pedang karatan. Tubuhnya ditelanjangi dan dilempari ratusan sarang lebah. Jasadnya dibakar hingga jadi abu, abunya dibuang ke kota bernama Cabrini Green. Helen shock mendengar riwayat menyedihkan Candyman. Besoknya, Helen datang lagi memotret wajah di tembok. Setelah itu hanya ada anjing milik Mary. Mary pergi. Oh, you sure? Dibantu Jake, Helen OTW rusun blok yang berbeda dan melewati gunung perabotan bekas untuk persiapan pesta. Tak lama Jake memberitahu, Candyman membunuh anak laki di dalam bangunan toilet ini. Helen bertanya, pembunuhnya Candyman? Jake mengangguk. Helen masuk toilet untuk memotret TKP bau busuk, ada tulisan "Switch to Sweetie" dan ada lebah di lubang toilet. Di luar toilet, Jake didatangi seseorang bernama Candyman. Lalu Helen digerebek Candyman. Ternyata ada kriminal pemakai identitas hantu Candyman untuk menakuti dan mengambil keuntungan. Pelipis Helen dipukul besi pengait, roboh. Nyawa Helen diselamatkan Jake. Besoknya Candyman dibawa ke kantor polisi. Helen mengidentifikasi tersangka Candyman. Kata polisi berkulit hitam, sekarang seluruh kompleks Cabrini Green sudah ditutup. Kami bergerak menangkap setelah kamu berani bersaksi. Candyman membunuh Ruthie, semua anak, dan semua korban di Cabrini. Berarti sebenarnya polisi bertindak rasis pada kulit hitam. Di luar ruang, Jake mengaku takut akan ditangkap oleh Candyman hantu. Kata Helen, Candyman tidak eksis, Jake. Hanya dongeng seperti Dracula. Nah, penelitian Helen telah mengungkap ada Candyman tapi bentuknya manusia, dan Helen percaya Candyman adalah manusia dan sudah dipenjara. Tapi Jake tetap percaya Candyman hantu. Ini amfiteater kampus, waktu berjalan. Helen sembuh dan bertemu Bernadette selesai kuliah. Helen mengaku polisi diskriminatif pada orang kulit hitam, kata dia. Aku wanita kulit putih cuma diserang 1 kali dan kompleks Cabrini langsung di lockdown. Padahal berapa mayat geletak di sana, berapa kejahatan terjadi di sana. Di lift parkir, Bernadette menyerahkan negatif film dari kamera milik Helen di TKP toilet. Besok malam aku ke rumahmu, kata Bernadette. Ini dia, di mobilnya. Nama Helen dipanggil. Helen. Ada sosok tinggi besar. Who is that? Wajah bengis, suara intimidatif, ada hook di tangan. Inilah Candyman. I came for you. Hantu urban legend nyata ada di depan mata Helen yang terdiam tak bergerak dan meneteskan air mata. Sejak saat ini hidup Helen akan menderita jiwanya dan fisiknya. Be my victim.
Malamnya, Helen terbangun penuh darah anjing di tubuhnya. Dia tak sadar kenapa bisa berada di tempat Mary di Cabrini. Pindah ruang, Helen melihat Mary menangis karena Anthony bayi Mary hilang. Mary menyerang dan menuduh Helen membunuh bayi Anthony. Lalu polisi datang menangkap Helen. Helen difitnah oleh Candyman. Polisi resmi menuduh Helen membunuh bayi, tapi polisi tak menemukan jasad bayi Anthony. I understand. Dini hari, Helen menelpon rumahnya, tapi tempat tidurnya kosong, tak ada suaminya. Siangnya, Trevor dan pengacara membebaskan Helen karena tak terbukti membunuh bayi Anthony. Di rumah, berita TV menyebut bayi Anthony mungkin masih hidup dan seluruh darah di TKP berasal dari darah anjing. Pada pengacara, Helen cerita, tahu-tahu dia pingsan dan terbangun penuh darah. Suami dan pengacara meragukan kejujuran cerita Helen. Malamnya, Trevor izin pergi ke kampus sebentar. Helen hanya bilang, "Kau di mana tadi malam?" "Aku tidur," kata Trevor bohong. Setelah itu, Helen melihat hasil foto miliknya. Di foto depan cermin, Helen melihat suatu bentuk. Dia fokuskan lagi foto itu, maka terlihat wajah Candyman. Helen pusing dan mengambil obat. Helen diserang hook dari lubang tembok lemari obat. Seperti korban Ruki di TKP Cabrini. Helen keluar dihadang Candyman yang berkata, Be my victim. "Apa kau percaya padaku? Aku menyimpan bayi itu." Helen diteror, difitnah Candyman. Di dalam, Helen lemas. Telinga hanya dicolek-colek dikit dengan pengait karena Candyman tahu Bernadette datang ke tempat Helen. Di pintu, mendengar teriakan Helen, Bernadette memburu masuk rumah yang tak terkunci. Di dalam, Bernadette melotot, shock melihat Candyman. Bernadette membunuh Candyman. Trevor datang melihat Bernadette tewas, melihat Helen memegang pisau. Kata Helen saat setengah pingsan, "Candyman ada di sini, Trevor." Tentu saja semua tak percaya karena hanya Helen yang melihat wujud Candyman. Let him kill me. Jiwa Helen masih melawan, "Jangan sampai Candyman membunuhku," kata Helen lalu disuntik obat penenang. Di mobil polisi, Helen dihantui Candyman. "Kenapa kau ingin tetap hidup?" Want to live. Helen mendapat visual bayi Anthony masih hidup. Dia berdoa agar bayi Anthony tidak dibunuh Candyman. Please, God. Bayi ini satu-satunya bukti bahwa Helen bukan pembunuh Bernadette dan bukan penyerang Mary di TKP Cabrini. Helen pingsan, dia terbangun di samping suami, didorong ke sebuah tempat. Trevor tak bisa masuk. Dalam keadaan terikat, Helen didatangi lagi oleh Candyman. Petugas medis masuk menyuntikkan obat penenang. Besok paginya Helen terbangun. Tangan diikat, Helen dibawa ke dokter sekaligus pembela Helen. Namanya Dr. Burke. From the state attorney's office. Dokter menunjukkan surat Gimana? penahanan Helen Yes. selama 1 bulan sambil rawat medis. I'm Helen working for dituduh you, membunuh Helen. Bernadette. You've been charged with first degree Helen murder. tak bisa cerita kejadian di apartemen, lalu dokter memutar rekaman video. Terlihat Helen berteriak seperti orang gila didatangi Candyman pembunuh. Helen mengaku bukan pembunuh Bernadette dan mengaku bisa membuktikannya. Huh. "Aku bisa mengontak pembunuh itu." Lalu Helen melihat cermin dan menyebut nama Candyman 5 kali. Tak lama Candyman muncul di belakang tubuh dokter. You're Candyman mine. bilang telah menguasai Helen, malam ini akan terjadi keajaiban. Lalu Candyman melepas ikatan tangan Helen dan terbang keluar jendela. Waktu tak banyak, tak ingin ditangkap karena fitnah membunuh dokter, maka Helen nekat keluar jendela, menempel seperti cicak dan menyerang satu perawat. Lalu memakai baju biru perawat, Helen lolos dari kejaran polisi. Helen berharap Trevor ada di apartemen. Tiba di sini, Helen kecewa melihat dinding berganti warna pink. Helen sudah tidak diinginkan lagi oleh Trevor secepat itu. Dilihatnya mahasiswi Stacy tinggal di sini. Helen mengusir, Get out of my home. Stacy bertahan. Helen menyerahkan gagang telepon agar Stacy dan Trevor menelpon rumah sakit tempat dia kabur. Mereka diam. Lalu terduduk di sini,
Helen seperti orang linglung, semua usaha pelarian sudah berakhir bagi Helen. Maka dia pergi untuk bersiap bunuh diri di sungai. All abandon you Terdengar lagi suara Candyman. is my desire for you. Helen bangkit lagi, punya motivasi lagi, batal bunuh diri. Dia datang ke Cabrini membawa senter. Di sebuah ruang dia mengambil besi pengait dan mencari bayi Anthony. Inilah ruangan tempat tinggal Candyman di Cabrini Green. Helen melihat Candyman menutup mata. Percuma, Helen takkan bisa membunuh Candyman dengan hook. Helen dikuasai. Helen minta Candyman jangan membunuh bayi Anthony. We have a bargain. Candyman memberikan ciuman lebah pada Helen. Helen kulit putih, Candyman kulit hitam. Ini seperti dulu saat Candyman hidup bersama istri kulit putih. Lanjut Candyman ke tempat bayi, membawa Anthony pergi. Karena Candyman punya rencana untuk mati bersama Helen. Helen terbangun, lalu di ruangan ini dia melihat nama Helen di dinding, juga wajah Helen terlukis, diiringi suara Candyman mengajak Helen. Semua lukisan di Cabrini dilukis oleh Candyman. Always you, Helen. Helen mendengar bayi menangis, dia melihat ke arah gunungan perabotan. Sanalah Candyman membawa Anthony untuk menjebak Helen. Membawa besi pengait, Helen naik ke gunung perabotan untuk mencari lokasi bayi. Jake terbangun mendengar suara bayi saat Helen hilang dari pandangan. Jake melihat besi pengait milik Helen. Candyman ada di sini, kata Jake. He's here. Helen melihat bayi Anthony di dasar tumpukan barang, dia berusaha mencapai dasar. Jake datang membawa teman dan bahan bakar untuk pesta membakar Candyman. Seseorang minta mengecek suara bayi. Helen sudah berhasil sampai dasar. Suara bayi tidak dicek lagi karena keburu terdengar puluhan orang berteriak menuju gunung rongsokan. Helen berhasil menggendong bayi, tapi Candyman datang menangkap Helen. Ini adalah rencana Candyman untuk mati terbakar bersama Helen. Di luar, Jack dan yang lain mulai melempar api, rombongan lain juga tiba di sini. Di dalam, Helen ingin melepaskan diri dari Candyman, dia berteriak minta tolong. Di luar, semua orang percaya sedang membakar Candyman. Helen berkata, Candyman melanggar kesepakatan karena bayi Anthony akan terbunuh. Tulang kita akan jadi abu, kita tak akan terpisahkan, kata Candyman. Di luar ada Mary Ann, orang tua bayi. Helen melihat kayu tajam terbakar, dia meraihnya, Candyman ditusuk. Api membakar Candyman, Helen terbakar merangkak keluar. Seseorang memadamkan api di tubuh Helen, Candyman terbakar. Di luar, luka bakar di tubuh Helen sangat parah. Mary Ann melihat bayi Anthony, Candyman terbakar dan lebah terbang. Helen terkapar disiksa luka bakar. Jake melihat sosok kosong Candyman di dalam api. Berapa hari kemudian, Helen di dalam peti pemakaman Helen dihadiri Trevor dan Stacy. Setelah itu rombongan penghuni rusun Cabrini Green datang ke pemakaman. Trevor melihat bayi masih hidup, berarti Helen terbukti tidak membunuh Bernadette, Dr. Burke, dan bayi. Jake melemparkan besi pengait ke liang lahat Helen. Sejak pemakaman Helen, hidup Trevor tidak tenang. Stacy dibuat kesal dengan sikap Trevor yang sering mengurung diri di kamar mandi. Stacy makin kesal di dapur. Trevor tambah menyesal membayangkan Helen. Lalu Trevor mematikan lampu. Arwah Helen datang membawa besi pengait, membunuh Trevor. Stacy mendengar suara, dia memburu ke kamar mandi dan histeris melihat Trevor tewas di bak mandi. Selesai. Candyman terbaru tahun 2021 sudah tayang di bioskop 27 Oktober. Video ini upload 31 Oktober. Sabar ya guys. Tunggu sebentar untuk alur film Candyman 2021. Terima kasih sudah nonton. Langsung subscribe Sutradara Kata. Alur film selesai.